Shalom, selamat berjumpa kembali Oma Opa, Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada episode Resapi yang ke-15, di mana saat ini kita akan belajar dari sosok perempuan Sunem. Ya, kita persiapkan Alkitab kita, yaitu dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ya, dari ayat yang ke-8, dan nanti kita ada beberapa ayat ya yang akan kita baca sampai dengan ayat yang ke-37. Untuk itu, mari sebelumnya kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat kembali bangun, diberikan kesukacitaan, masih dipercayakan nafas kehidupan oleh Tuhan, kekuatan dikala kami menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Kau curahkan kepada kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kali ini seperti diungkapkan tadi, kita belajar dari perempuan Sunem. Firman Tuhan dinyatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Selanjutnya ayatnya yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Selanjutnya ayatnya yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Selanjutnya ayat yang ke-19. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Selanjutnya ayat yang ke-28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Selanjutnya ayat yang ke-32 sampai dengan 33. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-37. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang menarik dari kisah perempuan Sunem ini. Yang pertama, bahwa kita melihat bahwa perempuan Sunem ini adalah sosok yang penuh kemurahan hati. Dimulai bagaimana kemudian dia berinisiatif untuk mengundang makan Elisa, karena dia tahu bahwa Elisa sering berkunjung ke tempat dia. Dan ternyata bukan hanya itu saja, ia pun juga kemudian menyampaikan rencananya, niatnya, ya komunikasikan kepada suaminya bahwa akan membuat ataupun menyediakan sebuah kamar untuk Elisa. Menyediakan tempat tidurnya, menyediakan kursinya, mejanya, bahkan juga menempatkan sebuah kandil di sana. Dan itu diharapkan kalau Elisa nanti datang ke kota itu, maka Elisa bisa kemudian menginap dan tidur di tempat yang sudah mereka sediakan. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lihat juga dari apa yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini adalah dia adalah sosok yang mampu dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa perempuan Sunem ini dia sebenarnya sedang mengalami pergumulan, ya. Bagaimana dia merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya. Dikatakan dalam firman Tuhan kita tadi bahwa ia adalah seorang perempuan yang kaya. Artinya dari sisi materi mereka berkecukupan, bahkan lebih. Namun ada sesuatu hal yang tidak mereka miliki, yaitu mereka tidak mempunyai anak. Nah, hal ini rupa-rupanya dilihat oleh Elisa, dan kemudian Elisa pun juga menyampaikan ya apa yang menjadi harapan daripada Elisa untuk mengabulkan apa yang kiranya bisa melengkapi kebahagiaan dan kesukacitaan dari perempuan Sunem ini, dengan dikatakan oleh Elisa bahwa si perempuan Sunem ini, si ibu ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, bagaimana di situ perempuan ini, ya perempuan Sunem ini juga memiliki sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kerinduan dan harapannya akan memiliki seorang anak, tetapi pada saat itu tidak menyurutkan dia untuk dia bisa melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ia rasakan, dan kemudian ia mampu bersyukur, dan kemudian ia membagikan itu kepada khususnya orang-orang lain. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya kepada Elisa. Sepertinya tindakan baik, dia menerima tamu, memberi makan tamu yang singgah di rumahnya, sepertinya itu sudah menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan perempuan Sunem ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti diungkapkan tadi di dalam bacaan firman Tuhan kita, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini terbukti ya. Setahun kemudian ternyata perempuan Sunem ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ia bertumbuh ya menjadi sosok anak yang pastinya sangat menyukakan, menggembirakan dan membahagiakan keluarga ini. Namun ternyata ketika anak ini dalam proses pertumbuhannya, dikatakan dalam bacaan kita pada kesempatan ini bahwa ternyata anaknya itu mengalami sakit yang tiba-tiba, yang kemudian menjadikan anak itu meninggal. Nah, saudara-saudara, di sini kita pun juga kembali melihat bagaimana ketabahan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini. Ia harus kehilangan anak yang satu-satunya yang dikasihinya. Ia tetap tegar menghadapi situasi itu. Ia kemudian tidak berpaling kepada dewa-dewa lain, kepada ilah-ilah lain terhadap persoalan yang dia hadapi pada saat itu. Tetapi ia tetap menaruh keyakinan dan pengharapannya kepada Tuhan, dan ia berkeinginan untuk menyampaikan apa yang menjadi kegundahan isi hatinya itu atas situasi yang dihadapinya ketika anaknya meninggal itu kepada Elisa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ya bagaimana melalui kesetiaannya, pengharapannya yang begitu kuat, keyakinannya yang begitu kuat kepada Tuhan, ternyata pada akhirnya kita bisa melihat ya, sekalipun berat dan sedih ditinggalkan oleh anak satu-satunya itu, tetapi kemudian ia tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Ia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita pun juga dapat melihat dalam bagian Alkitab kita tadi ya, di dalam ayat yang ke-35, 36 sampai dengan ke-37, bagaimana kemudian melalui Nabi Elisa Allah membangkitkan kembali anak dari perempuan Sunem ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari sosok perempuan ini? Seperti dikatakan tadi,
kita belajar untuk selalu bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudaraku memampukan kita untuk melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti perempuan ini, ia bersyukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, bukan pada apa yang tidak ada pada dirinya. Sekalipun pada saat itu dia tidak punya anak, tapi ia tetap mampu untuk bersyukur sehingga ia kemudian membuahkan tindakan-tindakan yang baik, menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di sini juga kita diingatkan bagaimana melalui ketabahan dan kekuatan, kesetiaan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini. Demikian juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Kiranya kita pun juga selalu belajar untuk tetap tabah, untuk tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Jangan ketika kita ada persoalan yang kita hadapi, kita meninggalkan Tuhan, kita lari daripada Tuhan, malah kemudian menjerumuskan hidup kita pada berhala-berhala, pada hal-hal yang berbau mistik, ya, dunia-dunia kegelapan yang justru akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Perempuan Sunem ini tidak melakukan itu. Ia tetap bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Ia tetap lari kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang dihadapinya. Ia tetap meyakini bahwa ada kemurahan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, itulah juga yang bisa kita lihat pada kesempatan saat ini. Belajar dari perempuan Sunem. Kiranya kita juga dapat menjadi sosok-sosok, menjadi pribadi-pribadi yang tegar, yang kuat, dan berpengharapan selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur saat ini ya Tuhan, kami juga boleh belajar dari sosok perempuan Sunem. Bila Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau juga memampukan kami, menolong kami agar dapat mewujudkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Khususnya bagi saudara-saudara kasih kami yang saat ini yang sedang berjuang di tengah-tengah situasi sakitnya yang sudah sedemikian lama. Untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang berjuang melawan berbagai pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Jadikan saudara-saudara kekasih kami ini yang pribadi-pribadi yang tegar, pribadi-pribadi yang kuat, yang tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan juga untuk menyatakan segala kemurahan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada perempuan Sunem ini. Teguhkan dan kuatkan kami ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya di dalam Bina Iman Resapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.